kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 556. Sena, yang baru saja terlempar ke tempat tidur, sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu ketika dia mendengar kata bulan madu. Baiklah, tunggu, Ivan, katanya tiba-tiba. Benar-benar ada sesuatu yang harus kukatakan padamu terlebih dahulu. Ya. Ivan tercengang. Jangan bilang itu ada hubungannya dengan Jack. Itu benar. Dia mengatakan bahwa dia akan memberi Selena kejutan di hari ulang tahunnya. Dia bahkan mengatakan, dia akan mengadakan pesta ulang tahun yang akan mengirimkan gelombang ke seluruh kota. Sena menambahkan, itu sesuatu yang harus kamu ketahui, bukan? Itu benar. Tinggal sebulan lagi sampai ulang tahun Selena. Aku akan melupakannya, jika kamu tidak mengingatkanku. Ivan duduk di tepi tempat tidur, mengerutkan kening. Jack sangat suka membual, bukan? Mengirim gelombang ke seluruh kota. Eastfield sangat besar, dan dia ingin mengadakan pesta ulang tahun untuk Selena, yang akan mengirim ombak ke seluruh kota. Dia pasti bercanda. Dia harus menghabiskan beberapa miliar dolar, jika dia benar-benar ingin mengirim gelombang ke seluruh kota. Dia pasti melebih-lebihkan. Sena terkekeh. Baiklah. Lihat apakah kamu dapat menemukan kesempatan untuk membuat Jack minum obat, baik besok atau lusa, maka kita akan lihat. Siapa tahu, mungkin ulang tahun Selena akan menjadi hari pemakaman Jack. Aku sangat menantikannya. Ivan tertawa, dan kemudian dia menjepit Sena ke tempat tidur, tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Tidakkah kamu merasa, pacarmu akhir-akhir ini bertingkah aneh, Ben? Selena berjalan mendekat, setelah dia melihat Ben di taman sendirian, iseng bermain dengan teleponnya. Dia berbicara setelah dia berpikir sejenak. Apa maksudmu? Bukankah dia sama seperti biasanya? Ben menjawab sembarangan sambil mengusap ponselnya. Bagaimana kamu bisa menjadi idiot? Kamu sudah bersama dia begitu lama, tapi dia tidak pernah membiarkanmu menyentuhnya sekalipun. Selena memutar matanya ke arah adiknya saat dia mengajukan pertanyaan. Ben akhirnya meletakkan teleponnya. Kenapa kamu begitu khawatir tentang ini, Kak? Katanya tidak sabar. Meskipun Sena biasanya memakai pakaian seksi dan trendy, dia adalah gadis konservatif di dalam. Jangan hanya berasumsi bahwa dia seorang ABG yang nakal karena dia memiliki tato di tubuhnya. Dia bukan gadis seperti itu. Selena kehilangan kata-kata. Lalu, kamu mengatakan dia tidak pernah membiarkanmu menyentuhnya. Dia tetap menekan. Kalian sudah bersama selama 1 tahun, 2, atau 3 tahun. Ben mengangkat bahu. Jadi apa? Dia mengatakan kepadaku, dia hanya akan memberikan dirinya kepadaku pada malam pernikahan. Sangat sulit untuk menemukan wanita seperti ini saat ini, bukan? Setelah dia mengatakan itu, dia menatap kakaknya. Kak, aku pikir kamu memiliki pandangan bias yang serius terhadapnya. Dia berkata. Selena benar-benar tidak bisa berkata-kata. Adiknya benar-benar bodoh, dia telah dikhianati. Tidak peduli apakah dia tidak tahu tentang perselingkuhan pacarnya, namun dia tetap membela reputasinya. Ben mengangkat teleponnya dan memulai babak baru game yang dia mainkan. Selena merebut ponsel darinya. Apa yang kamu lakukan, Kak? Ben sedikit marah. Dia baru saja mulai masuk ke dalam game, tetapi Selena menyambar ponselnya begitu saja. Dia mungkin akan memukulnya, jika dia bukan kakak perempuannya. Jangan terus bermain game. Otakmu akan lebih kosong dari sebelumnya, jika kamu terus seperti ini. Selena memelototi adiknya yang bodoh. Aku benar-benar ingin memberitahumu ini sebelumnya, Sena memiliki semacam hubungan dengan seorang pria kaya, dari komplotan perampok motor itu, katanya. Aku pernah melihat mereka berpelukan sekali. Tapi, kudengar seluruh geng perampok motor telah dimusnahkan sekarang. Bab 557. Mustahil. Ben mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Kamu pasti bercanda, Kak. Dia bukan orang seperti itu. Dia mungkin hanya bermain-main bahkan jika dia memeluk seseorang. Itu bukan pelukan. Itu hanya main-main. Selena hampir ingin pingsan karena frustasi. Apakah kamu benar-benar berpikir aku sebodoh itu, Ben? Bahwa aku tidak bisa membedakan antara pelukan dan sekadar main-main. Bukti apa yang kamu miliki? Mengapa kamu tidak menunjukkan foto-foto itu kepadaku? Dia tidak pernah berpikir, Ben akan lebih marah sebagai gantinya. Jangan bicara tentang Sena seperti itu, jika kamu tidak punya bukti. Apa kamu pikir aku tidak mengenalnya, setelah sekian lama bersamanya? Apakah kamu mengenalnya lebih baik daripada aku?
Jack dan kamu tidak menyukainya, jadi kamu mencoba mencari cara untuk menyakitinya. Lagi pula, kamu sendiri yang mengatakan perampok motor sudah hilang. Aku tidak peduli dengan masa lalunya. Selena mengatupkan giginya dengan marah. Kau membuatku kecewa, Ben. Kau benar-benar sangat idiot. Apa maksudmu aku idiot? Bukankah kamu memuntahkan omong kosong karena kamu tidak punya bukti? Ben dengan marah mendorong tangannya ke depan. Kembalikan ponselku. Aku masih ingin bermain game. Aku tidak bisa meninggalkan rekan satu timku. Selena sangat marah sehingga dia mengambil batu dari tanah, menjatuhkan telepon, dan menghancurkan batu itu langsung ke layarnya. Kamu merusak ponselku. Ini ponsel Apple. Ben sangat marah. Dia melangkah maju dan mengepalkan kerah Selena. Dengan tangannya yang lain, dia membentuk kepalan tangan, siap untuk meninjunya. Pukul aku jika kamu punya nyali. Mata Selena memerah, dia memelototi adiknya. Dia tidak ingin Ben dibodohi oleh Sena lagi. Jika kamu berani memukul kakakmu, Ben, aku akan membuatmu menyesali keputusan itu seumur hidupmu. Jack berbicara dengan dingin saat dia mengamati dari kejauhan. Dia mengambil langkah yang disengaja ke arah mereka. Kamu laki-laki, tapi kamu masih tidak tahu berapa kali kamu sudah diselingkuhi. Dan sekarang, kakakmu mencoba membantumu, tetapi kamu ingin memukulnya. Ben hanya melepaskan saudara perempuannya ketika dia mendengar semua ini. Kemudian dia menatap tajam ke arah Jack. Apakah kamu punya bukti kalau begitu, Jack? Aku tidak akan memaafkanmu jika kamu berbicara omong kosong. Kamu ingin bukti? Baiklah, aku akan mencari bukti. Aku memberitahumu sekarang bahwa aku akan memastikan kamu melihat buktinya sendiri suatu hari nanti. Jack tertawa kecil saat dia berbicara. Baiklah kalau begitu, aku akan memberimu waktu 1 bulan. Dalam 1 bulan, sebelum ulang tahun kakakku, berikan aku buktinya. Dan jika tidak, apa yang akan terjadi? Ben memelototi Jack dan menggertakkan giginya saat dia berbicara. Matanya merah di sudut-sudutnya. Tentu saja. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu suka padaku, jika aku tidak bisa mendapatkan buktinya. Dan aku akan memberimu $50 juta. Jack juga memiliki ekspresi serius. Tetapi, jika aku berhasil mendapatkan bukti dan menangkapnya dengan pria lain, apakah kamu akan membiarkanku melakukan apapun yang aku suka padanya? Termasuk membunuhnya. Baiklah. Ben menarik napas dalam-dalam. Aku akan membunuhnya sendiri, jika kamu bisa membuktikan bahwa dia menipuku. Dia berkata, tidak perlu bagimu untuk melakukannya. Baiklah, aku akan benar-benar mengakuimu sebagai laki-laki kalau begitu. Jack menganggukkan kepalanya. Dia perlu mendengar itu dari Ben. Bab 558. Pikirkan dengan serius, Ben. Apakah dia bertingkah aneh akhir-akhir ini? Dia bahkan tidak berani mengangkat telepon itu tadi malam. Apa menurutmu itu panggilan telepon yang dilakukan oleh agen properti? Saya pikir ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Kedua, dia telah membeli beberapa tas bermerek akhir-akhir ini. Masing-masing tas itu harus bernilai setidaknya 10.000, dan pakaiannya juga cukup mahal, dan dia juga membeli cukup banyak. Dia tidak pernah melakukan ini sebelumnya. Selena maju selangkah. Kamu benar-benar ingin menikah dengannya, dan kamu serius tentang itu, katanya kepada Ben dengan sungguh-sungguh. Tapi ingat, bagaimana dia menggumamkan dan memutarbalikkan kata-katanya tadi malam, ketika kamu mengatakan kamu ingin menikah lebih cepat. Dia tampaknya, tidak sedikit pun tampak bahagia bagiku. Aku curiga dia memiliki pria lain di luar sana. Aku tidak peduli, aku butuh bukti. Kalian berdua hanya memfitnahnya tanpa itu. Ben sangat marah. Dia mengangkat teleponnya. Aku baru saja membeli ponsel ini, harganya beberapa ribu dolar. Ini 7 atau 8.000, silakan beli telepon baru. Tapi, jangan bicara tentang bagaimana kami mencurigainya, oke? Dan kamu harus bekerja sama dengan kita, ketika kita memberitahumu untuk mendapatkan buktinya. Jack mengeluarkan segepok uang dari dompetnya, dan menyodorkannya ke arah Ben setelah dia memikirkannya. Jangan khawatir, aku yakin kamu tidak akan pernah menemukan bukti. Ben tersenyum dingin dan berjalan pergi, setelah mengambil uang itu. Astaga, sepertinya adikmu benar-benar jungkir balik untuk wanita itu. Jack menghela napas, merasa tak berdaya. Dia benar-benar tidak menyangka, Ben hampir meninju Selena demi Sena, padahal Selena adalah saudarinya sendiri. Aku selalu merasa bahwa tidak ada hal baik yang bisa keluar dari Sena. Tetapi, aku tidak pernah memiliki nyali untuk mengatakannya dengan keras.
Aku terus mengisyaratkannya kepada saudara laki-lakiku, tetapi sayangnya, dia tidak pernah menganggapnya serius. Selena juga menghela nafas. Aku sangat berharap, kita bisa menemukan pria yang dilihat Sena kali ini. Adikku akan benar-benar patah hati saat itu. Dia cukup tampan, dan tidak akan sulit baginya untuk menemukan gadis yang baik, mengingat bagaimana keluarga kita sekarang. Kita harus segera menyingkirkan Sena. Wanita itu benar-benar menyebalkan. Dia sangat licik dan mulutnya sangat berbisa. Orang tuamu praktis memakan habis kata-katanya. Jack mengangguk dan memeriksa waktu. Ayo pergi, sayang. Ini sudah hampir siang, kita harus pergi bekerja. Oke. Selena menganggukkan kepalanya. Keduanya dengan cepat masuk ke dalam mobil dan pergi untuk bekerja. Pada saat ini, Tuan Muda Wilson berada di kediaman keluarga Wilson. Ada infus di sampingnya, yang memompa cairan ke dalam dirinya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tersiksa. Dia akhirnya terbangun, namun, dia harus minum banyak antibiotik. Wajahnya masih bengkak seperti babi. Sepertinya, dia akan tetap seperti ini untuk sementara waktu. Tuan Wilson sangat marah, sehingga dia mengepalkan tinjunya. Sambil melihat wajah putranya, dia berlinang air mata. Putraku tidak pernah menderita seperti ini sebelumnya. Jack benar-benar punya nyali. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan berani membalas hanya karena dia berteman baik dengan Dewi Perang? Aku pasti akan menyewa pembunuh bayaran untuk membunuhnya di masa depan. Penjaga di sampingnya juga menganggukkan kepalanya. Anda benar, Tuan. Lebih dapat diandalkan untuk menyewa seorang pembunuh bayaran. Mereka dapat dipercaya untuk tutup mulut. Dewi Perang tidak akan dapat menemukan bukti apapun, bahkan jika dia mencoba untuk menyelidiki kematian Jack. Selain itu, saya mendengar, dia hanya seorang komandan kepala. Kita tidak tahu apakah dia berbohong, tetapi dia tidak bisa menunjukkan tandanya, jadi kita tidak bisa mempercayainya. Dewi Perang bahkan mungkin tidak melakukan penyelidikan untuk seseorang seperti dia. David menganggukkan kepalanya. Dewi Perang tidak berutang apa-apa lagi padanya, bagaimanapun juga, dia telah membayar hutangnya. Tapi, kita harus menyewa seorang pembunuh bayaran hanya untuk cari aman. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk menyewanya? Penjaga itu bertanya. Kita tunggu saja, kita lihat setelah beberapa hari. Kita tunggu sampai anakku sembuh dulu. David memandang putranya, dan berjalan ke samping tempat tidur, menarik kursi dan duduk. Dia meraih tangan putranya, lalu berkata, jangan khawatir, anakku. Kamu tidak akan menderita semua tamparan itu dengan sia-sia. Aku akan memastikan bahwa, Bestard itu akan membayar dengan nyawanya. Ayah, teriak Michael. Bab 559. Pada saat itu, Jack sudah tiba di kediaman keluarga Drake. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia membayangkan bahwa dia akan melihat Sharon begitu dia masuk ke ruang tamu, duduk bersama dengan Tanya dan Ivene. Kepalanya mulai pecah saat dia melihat wanita muda itu. Mengapa kamu ada di sini, Sharon? Jack merasa tak berdaya saat melihatnya. Kenapa aku tidak boleh berada di sini? Aku di sini untuk menemui Nona Tanya. Kami bertiga sekarang berteman baik. Sharon terkekeh. Kami sudah lama menunggumu. Kami bertiga baru saja akan berbelanja, ayo kita pergi sekarang. Kita tidak akan membutuhkan banyak pengawal jika kita membawamu. Kita hanya membutuhkanmu. Nona Tanya berbicara setelah dia memikirkannya, kurasa kita harus membawa beberapa, meskipun kita tidak harus membawa sebanyak itu. Lagi pula, Jack sendiri mungkin tidak dapat membawa semua barang bawaan kita jika kita bertiga akan membeli sesuatu. Jangan bilang kamu takut membuatnya lelah, Tanya. Jadi, itu sebabnya kamu ingin mengajak beberapa pengawal lagi. Dia tidak pernah berpikir bahwa Sharon akan tertawa ketika dia bercanda, dia laki-lakiku. Jangan berani-beraninya kamu memperebutkan dia denganku. Jika kamu melakukannya, aku akan tetap menjadi istri kedua, dan kamu yang ketiga. Mengantrilah di barisan, jika kamu ingin memilikinya juga. Setelah dia mengatakan itu, matanya menatap ke arah Ivene ke samping. Jika kamu berpikir untuk memperebutkannya juga, Ivene, kamu harus menjadi nomor 4. Siapa yang memperebutkannya denganmu? Jangan memuntahkan omong kosong seperti itu. Wajah Tanya memerah. Itu benar, jangan berbicara omong kosong. Aku tidak akan pernah menyukai orang mesum seperti dia. Rona merah tipis juga mewarnai wajah Ivene. Dia merasa sangat tidak nyaman. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyukai salah satu dari kalian. Jack menyela dengan nada serius, ayo kita pergi, karena kalian semua ingin pergi berbelanja.
Kamu. Ketiga wanita cantik itu sangat marah. Mereka adalah kecantikan yang didambakan oleh banyak pria. Siapa yang tahu, pengawal ini benar-benar akan mengabaikan mereka begitu saja. Itu sangat membuat mereka frustasi. Ayo pergi sekarang. Tanya tidak tahu, mengapa dia tidak bahagia. Dia tidak tahu apakah itu karena dia dianggap begitu rendah, atau karena Jack menghancurkan semua harapannya. Keempatnya dengan cepat pergi, dan memanggil beberapa pengawal lagi. Mereka semua pergi berbelanja bersama. Setelah berbelanja sebentar, sekelompok orang dengan cepat tiba di alun-alun. Tidak ada yang mengharapkan pria parubaya berjalan dengan sengaja, niat membunuh yang ringan muncul di matanya. Dia langsung menemui Jack. Jack segera berhenti dan menatap pria itu. Pria itu juga dengan cepat berhenti. Dengar, Pang, apakah kamu berani pergi ke lokasi konstruksi yang ditinggalkan di Horizon Street besok? Katanya pada Jack. Aku akan menunggumu di sana. Kenapa aku harus pergi? Sekilas Jack tahu, ini bukan orang biasa di hadapannya. Namun, dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Karena aku akan membunuhmu. Sampai di sana jam 9 pagi besok. Jangan salahkan aku, karena melakukan apapun pada keluargamu, jika kamu tidak sampai di sana. Pria itu terkekeh. Dia berputar dan hendak pergi. Saya percaya bahwa Anda akan pergi, katanya. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin keselamatan istrimu, mertuamu, ibumu, dan putrimu. Bab 560. Siapa itu? Dia terlihat sangat kuat dari penampilannya. Dia benar-benar memiliki aura yang kuat. Ivene tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata ketika dia melihat pria itu pergi. Ini adalah perasaan yang diberikan pria itu padanya, dan itu sangat jelas. Siapa yang peduli? Dia pada dasarnya menantangku, jadi dia pria sejati, apapun yang terjadi. Karena dia repot-repot mengatakan semua itu, aku tidak punya pilihan selain pergi besok. Jack tersenyum tipis. Saya percaya, saya akan mencari tahu mengapa dia ingin membunuh saya, jika saya pergi besok. Kamu tampak sangat tenang tentang semua ini. Apakah kamu tidak takut dia sangat kuat? Tanya sedikit khawatir. Dia menambahkan setelah memikirkannya, bagaimana kalau aku menyuruh Harvey dan Kyle ikut denganmu, dan mereka juga akan membawa beberapa pria. Lebih aman seperti itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa Jack masih akan memasang ekspresi acuh tak acuh dan ceroboh. Ngomong-ngomong, pengawalmu tidak akan banyak berguna di sana, jadi aku tidak bisa membawanya. Mereka hanya akan ada di sana sebagai makanan ternak. Memang, dia bisa dianggap sebagai orang terkuat di dalam pasukan Daxia. Jika dia tidak bisa menandingi pria itu, maka Harvey dan yang lainnya mungkin juga akan menyajikan kepala mereka di atas piring jika mereka ikut pergi. Ketika dia mendengar ini, Tanya baru saja mengingat adegan tak terlupakan yang dia saksikan malam itu ketika Jack melenyapkan 300 pria dari klan Lang sendirian. Tidak ada gunanya mengirim Harvey dan yang lainnya, jika kekuatan mengerikan seperti itu tidak cukup untuk mengalahkan pria itu. Hati-hati, Jack. Aku takut kamu tidak bisa mengalahkannya. Kalau tidak bisa, lari saja. Lebih baik daripada mati. Sharon juga khawatir. Melarikan diri. Jack tercengang. Kau terlalu memikirkannya, katanya, senyum dingin di bibirnya. Ayo masuk dan berbelanja. Aku pasti akan benar-benar menghancurkannya jika dia memiliki keinginan mati. Kamu benar-benar percaya diri, bukan? Ivene menyunggingkan senyum pahit. Kamu juga akan percaya diri jika kamu memiliki kekuatan. Jack mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, mengisapnya dalam-dalam. Dia masuk ke dalam mall dengan keindahan di sekelilingnya. Aku tidak punya niat untuk ikut, bos, tapi aku ingin melihatmu bertarung. Bisakah? Dia jelas bukan tandinganmu, karena kamu begitu kuat. Aku ingin melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Harvey terkekeh saat dia berbicara, mengikuti Jack. Apa yang ingin kamu tonton? Lakukan saja pekerjaanmu sendiri dengan benar. Jack berbicara sambil tersenyum canggung. Pria bernama Zain kembali ke Wisma lagi, setelah dia menyatakan tantangan kepada Jack. Aku sudah menantangnya. Aku akan menunggunya di lokasi konstruksi yang ditinggalkan, di Horizon Street pada jam 9 besok. Dia berbicara dengan malas, saat dia menjatuhkan diri ke tempat tidur, senyum tipis melengkung di bibirnya. Ekspresi kuil berubah menjadi terkejut ketika dia mendengar itu. Hah? Kamu menantangnya lebih awal dari yang direncanakan. Bodoh. Bagaimana jika dia tidak datang? Lagi pula, siapapun akan takut mati. Apa yang akan kamu lakukan jika dia tidak datang?